kondisi likuiditas falas kita itu banyak disupport pertama adalah dengan inflows dari investor asing di pasar saham. Kedua juga yang sangat penting sebagai dampak dari external balance kita yang sangat baik, trade balance kita yang baik, karena kita juga yang sangat baik, supply dari eksportir kita itu juga sangat mensupport terhadap likuiditas falas kita. Jadi kami melihatnya likuiditas falas kita saat ini adalah sangat terjaga dengan baik, Mas Gibran. Itu Mhm. terbukti bahwa dampaknya terhadap nilai tukar di tengah-tengah tekanan dari sentimen global, nilai tukar rupiah kita melemahnya itu sangat relatif terbatas. Kita kurang lebih hanya 1,68% saja. Kalau kita bandingkan dengan peer kita, Thailand itu melemah 3,21%. Sementara India itu 4,41%. Korea Selatan 3,18%. Jadi kita kondisi likuiditas di falas kita, di pasar falas kita itu relatif sangat terjaga dengan baik. Demikian Mas Gibran. Mhm. Oke. Nah, kalau kita melihat tentunya dengan kondisi falas tetap terjaga dengan baik, tapi kalau untuk cadangan devisa seperti apa Pak kondisinya? Di tengah juga kondisi ya bisa dikatakan ketidakpastian secara global masih cukup besar begitu. Posisi cadangan devisa kita per April itu kurang lebih ada 135,7 miliar US dollar. Dan angka level itu adalah kita menggunakan istilahnya indikator kecukupan cadangan devisa ya, Mas Gibran. Itu sangat cukup. Ada dua indikator yang kita gunakan di dalam menilai apakah cadangan devisa itu cukup atau tidak. Itu adalah pertama berapa kali bulan impor dan pembayaran jangka pendek utang pemerintah. Dan angka kita adalah 6,7 kali import plus pembayaran pinjaman luar negeri. Itu artinya indikator cadangan devisa kita yang 135,7 miliar US dollar tadi itu adalah sangat cukup. Kedua adalah menggunakan indikator yang digunakan oleh IMF, yaitu ARA matrix. Nah, ARA matrix kita itu jauh di atas batas threshold yang sering digunakan oleh negara-negara, terutama oleh IMF. Jadi level cadangan devisa kita itu adalah sangat cukup, Mas Gibran. Mhm. Oke, dengan posisi cadangan devisa yang sangat cukup dan juga kondisi pasar falas domestik kita juga yang masih baik begitu tetap terjaga juga. Lalu untuk di tengah tahun 2022 ini sudah memasuki kuartal kedua, seperti apa sebenarnya ekspektasi terhadap pemulihan ekonomi global dan juga domestik ke depannya, Pak? Ya, tentu ini sangat tergantung dengan apa yang terjadi di isu yang terkait dengan geopolitik Rusia Ukraina. Banyak analis memperkirakan bahwa Rusia Ukraina, geopolitik di Rusia Ukraina ini akan berkepanjangan, agak sedikit berkepanjangan, sehingga ini kemungkinan akan banyak memberikan ketidakpastian memang di terutama dampaknya terhadap pasar keuangan global dan juga perekonomian global. Tapi yang penting adalah itu tantangan buat kita semua di sini, Mas Gibran, adalah yang terpenting adalah bagaimana otoritas di kita itu adalah berkoordinasi dengan sangat baik. Terutama adalah otoritas moneter dan otoritas fiskal. Bagaimana mengawal indikator-indikator makroekonomi ini, terutama di pasar keuangan ini tetap dalam kondisi yang baik dan tetap berjalan dengan baik. Itu yang terpenting menurut hemat kami, seperti itu Mas Gibran. Mhm. Dan Tapi kami positif. ya, kalau kita lihat termasuk dengan kondisi domestik kita, seperti apa Anda mengekspektasikannya di tengah juga angka inflasi di negara-negara maju yang sangat meningkat yang membuat tentunya kebijakan moneter dari bank sentral di negara-negara maju ini sangat agresif? Saya melihatnya adalah pertama adalah di kebijakan moneter. Dengan langkah kita menormalisasikan likuiditas, itu adalah sangat baik dalam konteks tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pertama. Kedua, di aspek fiskal yang juga menjaga kondisi fiskal yang sehat, itu pun juga adalah sangat kondusif di dalam menjaga ekonomi kita. Dan juga yang terpenting juga adalah peran daripada perbankan. Kalau kita lihat pertumbuhan kredit kita di perbankan itu juga mengalami peningkatan kurang lebih 9%, seperti itu. Dan ini sangat suportif terhadap
momentum pemulihan ekonomi di Indonesia. Begitu, Mas.